Selamat malam. Perkenalkan, saya Rudi. Nama lengkap saya Baharudin Yusuf Habibi. Malam ini cukup panggil saya teman lama. Cerita ini bukan tentang seorang presiden, bukan tentang kekuasaan. Ini tentang waktu, tentang keputusan, tentang detik-detik yang mengubah hidup saya dan mungkin hidup bangsa ini. Saya akan mengajak kalian kembali ke masa yang gaduh, ke hari-hari yang berat, ke malam-malam yang panjang. Waktu saya diminta memegang kemudi kapal yang hampir karam. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, jam berapa sekarang? Dari mana kalian mendengarkan ini? Cerita ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk direnungkan. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi presiden. Bahkan saya tidak pernah membayangkan duduk di kursi itu. Bagi saya, kekuasaan bukan tujuan. Kekuasaan adalah amanah, dan amanah adalah ujian. Ia datang tanpa janji kemewahan, hanya membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Pagi itu, Jakarta terasa hening, tapi hati saya tidak. Kegelisahan memenuhi pikiran saya. Kursi presiden akan kosong, dan konstitusi mengarah pada saya. Saya masih menjabat sebagai wakil presiden, baru beberapa bulan. Namun, keadaan sudah menuntut lebih. Presiden Soeharto sedang dalam tekanan. Gelombang reformasi tidak bisa dibendung. Mahasiswa turun ke jalan. Rakyat menuntut perubahan. Saya hadir di rumah cendana. Saya tahu hari itu akan menjadi titik balik sejarah. Pak Harto memutuskan untuk mundur. Dengan suara pelan, beliau mengatakan kepada saya dan beberapa orang terdekatnya, saya tidak merayakannya. Saya tidak bersorak. Saya terdiam. Saya tahu detik ini akan mengubah segalanya. Sekarang adalah giliranmu, Rudi, ucapnya. Saya menunduk, diam. Saya tahu apa artinya. Tapi, apakah saya sanggup? Saya hanya seorang insinyur, bukan politisi, bukan militer. Saya mengerti teknologi, tapi bukan kekuasaan. Tapi saya tahu, negara tidak bisa kosong. Rakyat butuh pemimpin, walaupun ia datang dari jalur yang tak biasa. Ainun menggenggam tangan saya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi genggamannya memberikan kekuatan. Keesokan paginya, 21 Mei 1998, saya berdiri di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Saya mengucapkan sumpah. Kalimat itu seperti membelah hidup saya, sebelum dan sesudah. Saya bukan lagi Habibi seperti kemarin.
Saya kini presiden, tanpa pesta, tanpa tepuk tangan, tanpa sambutan hangat. Saya tahu banyak yang meragukan saya. Mereka menyebut saya hanya perpanjangan tangan, boneka, pemimpin sementara. Saya tidak menyalahkan mereka. Kondisi negara sedang kacau. Kepercayaan pada pemerintah hampir habis. Dan saya datang dari lingkaran dalam kekuasaan lama. Tapi saya tahu apa yang ada di hati saya. Saya tidak datang untuk melanjutkan. Saya datang untuk menyelamatkan. Setidaknya mencoba. Hari itu setelah dilantik, saya kembali ke istana. Tidak ada euforia. Tidak ada ucapan selamat yang berlebihan. Saya hanya duduk membaca laporan. Inflasi, rupiah melemah, kerusuhan di mana-mana, investor kabur. Saya menghela napas. Saya tidak tahu apakah saya bisa membenahi semuanya. Tapi saya tahu satu hal. Saya harus mencoba. Saya duduk sendiri di malam pertama sebagai presiden. Meja kerja dipenuhi dengan dokumen. Langit-langit terasa berat, hening, begitu sunyi. Saya tidak tidur malam itu. Saya hanya menatap kosong keluar jendela, lalu berdoa. Saya sadar jalan ini tidak mudah, bahkan cenderung mustahil. Tapi saya percaya pada satu hal, bahwa niat baik bila dilakukan dengan jujur akan menemukan jalannya. Itulah awal dari segalanya. Saya tidak memilih posisi ini, tapi saya memilih untuk tidak menghindarinya. Karena ketika bangsa memanggil, kita tidak boleh berpaling. Dan sejak hari itu, detik demi detik berubah menjadi sejarah. Saya melangkah di lorong istana. Langkah saya berat, bukan karena tubuh ini letih, tapi karena beban sejarah yang menekan pundak saya. Di luar, rakyat menunggu, bukan untuk menyambut, tapi untuk mengawasi. Mereka tidak yakin kepada saya. Saya mengerti. Saya mengerti mengapa mereka tidak yakin pada saya. Hari-hari pertama, saya seperti berdiri di tengah badai. Tidak ada jeda, tidak ada pengampunan. Semua bergerak begitu cepat. Ekonomi runtuh, nilai rupiah hancur, harga kebutuhan melonjak, rakyat menderita. Saya buka data demi data, angka-angka yang membuat napas saya semakin berat. Tapi saya tidak bisa diam. Saya memanggil para menteri. Saya minta laporan. Apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak ingin hanya menjadi pemimpin yang diam duduk. Saya ingin bertindak, walau kecil, walau sederhana. Langkah pertama saya
adalah merombak kabinet. Saya tahu saya tidak bisa bekerja di bayang-bayang masa lalu. Saya bentuk kabinet reformasi pembangunan. Saya isi dengan orang-orang yang saya percaya bukan hanya loyal, tapi jujur, bersih, dan punya hati. Saya juga mengundang para pakar. Saya mendengarkan semua saran. Saya tahu saya bukan ahli dalam semua bidang, tapi saya tahu bagaimana cara mendengarkan, dan saya tahu kapan harus bertindak. Saya juga mulai berkomunikasi dengan rakyat, tampil di televisi, berbicara langsung dengan suara yang tenang. Saya ingin mereka tahu bahwa saya ada untuk mereka, bukan untuk memperkuat kekuasaan, tapi untuk menjaga bangsa tetap utuh. Setiap malam saya membaca surat dari rakyat. Sebagian marah, sebagian berharap, sebagian hanya ingin didengar. Saya baca satu persatu. Terkadang saya meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena saya merasa sangat kecil. Negeri ini begitu besar, lukanya begitu dalam, dan saya hanya satu manusia. Tapi saya tidak sendiri. Selalu ada Ainun di samping saya. Ainun tidak banyak bicara, tapi tatapannya cukup. Tatapannya berkata, "Kau tidak sendiri." Saya juga didampingi oleh beberapa sahabat yang setia. Kami berdiskusi larut malam, kadang berdebat, tapi selalu demi mencari jalan terbaik. Namun, tidak semua mendukung saya. Beberapa tokoh politik lama mulai bergerak. Mereka meragukan saya. Mereka menganggap saya terlalu lunak, terlalu akademis, terlalu teknis. Mereka lupa negeri ini tidak bisa dibangun dengan amarah. Ia hanya bisa dibangun dengan akal dan hati. Saya bertahan. Saya tidak membalas tuduhan. Saya tidak menyusun strategi untuk menjatuhkan orang. Saya hanya bekerja hari demi hari. Saya ajukan RUU kebebasan pers. Saya cabut larangan pendirian partai baru. Saya buka pintu untuk otonomi daerah. Saya longgarkan pembatasan organisasi kemasyarakatan. Ini bukan soal politik, ini soal kepercayaan. Negara harus kembali percaya pada rakyatnya. Saya tahu ini baru permulaan, langkah kecil di tengah badai yang besar. Tapi saya percaya badai ini tidak akan abadi. Kita tidak bisa berhenti melangkah. Malam itu, saya duduk kembali di ruang kerja. Saya menulis di buku catatan sebuah kalimat yang saya yakini. Kebenaran kadang sunyi,
tapi ia akan sampai bila kita terus melangkah. Dan saya berjanji dalam hati, saya akan terus melangkah selama bangsa ini butuh saya, dan selama Tuhan masih memberi waktu. Istana itu megah, temboknya tinggi, halamannya luas, langit-langitnya menjulang. Tapi sejak hari itu, istana terasa sunyi. Saya berjalan di lorong-lorongnya. Langkah saya menggema. Tak ada tawa, tak ada suara staf berlarian, tak ada senyum penyambut pagi. Saya duduk di ruang kerja presiden sendiri. Saya lihat meja kerja yang besar di hadapan saya, rapi, tapi begitu dingin. Bau kayu tua menyelimuti udara. Saya belum merasa bahwa ini milik saya. Saya membuka jendela. Dari kejauhan, saya mendengar suara. Bukan burung, bukan musik, tapi teriakan. Teriakan dari jalan, dari rakyat. Mundur, reformasi belum selesai. Habibie boneka. Saya mendengar itu semua, bukan dari berita, tapi dari dinding istana sendiri. Saya duduk kembali, diam. Hati saya bergetar, tapi tidak karena takut, melainkan karena sadar. Saya bukan presiden yang dipilih rakyat. Saya bukan pemimpin yang diminta. Saya hanya bagian dari sistem lama. Dan itu menyakitkan. Tapi saya tidak bisa menyangkal itu. Saya harus menghadapi semuanya dengan kepala yang gagah, dengan hati yang terbuka. Hari-hari berlalu. Saya bekerja siang dan malam, menerima laporan, mendengarkan keluhan, membaca grafik. Ekonomi belum membaik. Bank-bank kolaps. Investor kabur. Harga sembako naik. Rakyat semakin marah. Bahkan yang dulu diam kini bersuara. Lalu muncul tekanan dari dalam. Beberapa orang di sekeliling saya mulai mundur perlahan. Ada yang kecewa, ada yang ragu, ada yang merasa saya tak cukup kuat. Saya mengerti, tapi saya tidak bisa mundur. Setiap malam saya berbicara dengan Ainun. Kami duduk di teras belakang. Angin malam pelan berhembus. Ia mendengarkan saya. Saya menceritakan semuanya. Tentang kekhawatiran, tekanan, tentang rasa sepi. Ia menatap saya dengan lembut. Jangan takut. Kau punya niat baik, itu cukup.
Saya menggenggam tangannya. Dalam hati saya berdoa. Di luar, opini publik membelah menjadi dua. Sebagian ingin saya bertahan, sebagian ingin saya pergi. Media mulai tajam. Tajuk utama mempertanyakan legitimasi saya. Talk show membahas masa depan politik saya. Saya tidak membalas. Saya tetap tenang karena saya percaya waktu akan bicara. Saya tidak ingin berdebat. Saya ingin membangun. Tapi membangun tidak mudah, terutama saat kepercayaan sudah runtuh. Saya tahu tidak cukup hanya membuat kebijakan. Harus ada pendekatan, harus ada empati. Saya mulai ajak dialog dengan mahasiswa, dengan ulama, dengan tokoh-tokoh daerah. Saya mendengarkan semua suara. Saya catat semua keluhan. Karena saya tahu pemimpin sejati bukan yang paling didengar, tapi yang paling banyak mendengar. Malam-malam begitu sunyi. Tapi dalam sunyi itu, saya menemukan ruang untuk berpikir, untuk berdoa, untuk merancang. Saya tidak punya banyak waktu. Saya sadar itu. Tapi selama saya masih di sini, saya akan gunakan setiap detik untuk negeri ini. Bukan untuk mempertahankan posisi, tapi untuk memberi arah. Karena saya percaya lebih baik mundur dengan kehormatan daripada bertahan dengan kepalsuan. Saya tahu bangsa ini sedang terluka. Bukan luka biasa, tapi luka yang dalam. Luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan pidato ataupun kebijakan. Luka yang butuh pengakuan, butuh kejujuran, butuh kesungguhan. Saya mulai dari yang saya bisa. Saya mengajak rakyat untuk bicara. Saya buka telinga. Saya buka hati. Saya tahu saya bukan penyembuh ajaib, tapi saya ingin menjadi penghubung antara masa lalu yang retak dan masa depan yang sedang ditata. Saya membentuk Dewan Reformasi. Saya mengajak orang-orang lintas latar belakang, akademisi, agamawan, aktivis, anak muda, dan orang tua. Saya tidak ingin keputusan besar diambil oleh segelintir orang. Saya ingin semua suara terwakili. Karena saya percaya reformasi bukan proyek elit, tapi gerakan bersama. Saya merombak struktur birokrasi. Saya cabut peraturan yang membungkam. Saya beri ruang bagi kebebasan pers. Saya izinkan lebih banyak partai berdiri. Saya tahu resikonya, tapi saya juga tahu bahayanya bila bangsa ini terus dibungkam. Saya tegaskan dalam setiap rapat, kita
tidak bisa kembali ke masa lalu. Ainun menemani saya setiap malam. Ia duduk membaca di sofa. Sesekali Ainun melihat ke arah saya. Senyumnya adalah jeda dari segala kepenatan. Ia tidak ikut campur dalam urusan negara, tapi ia tahu apa yang harus saya hadapi, dan kehadirannya membuat saya tenang. Saya tahu saya tidak bisa menyenangkan semua pihak, tidak bisa berusaha menjadi sempurna. Saya hanya ingin menjadi berguna. Saya memperbaiki komunikasi dengan militer. Saya ajak bicara para jenderal. Saya tegaskan, saya tidak anti militer. Saya hanya ingin mereka kembali ke fungsi utama, menjaga negara, bukan memegang politik. Beberapa menerima, beberapa ragu, tapi saya tidak goyah. Saya juga mendekati mahasiswa. Saya mengajak mereka berdiskusi. Saya tidak ingin mereka melihat saya sebagai musuh. Saya ingin melihat saya sebagai orang tua yang ingin mendengar. Sebagian tetap mengkritik, dan saya membiarkan, karena saya percaya kritik yang jujur lebih baik daripada pujian palsu. Saya tahu masih banyak yang luka, masih banyak yang takut. Tapi saya ingin mereka tahu pemerintah hari ini berbeda. Pemerintah hari ini ingin mendengar. Saya mulai mengatur kembali fondasi hukum. Saya rancang pemilu yang demokratis. Saya siapkan lembaga pemantau independen. Saya tahu waktu saya terbatas, tapi saya ingin meninggalkan sesuatu, bukan dalam bentuk monumen, tapi dalam bentuk sistem. Saya ingin, meskipun saya tak lagi di sini, demokrasi tetap berjalan. Malam itu, saya menatap peta Indonesia, begitu luas, begitu beragam. Saya tidak ingin negeri ini pecah. Saya tidak ingin satupun daerah merasa diabaikan. Saya mendorong otonomi daerah. Saya buka ruang dialog dengan daerah yang mulai gelisah. Saya tahu desentralisasi bukan hal yang mudah, tapi lebih baik bicara sekarang daripada menghadapi perpecahan yang tertunda. Saya kembali ke buku catatan saya. Saya menulis satu kalimat malam itu. Keadilan bukan soal memberi sama rata, tapi mendengar siapa yang belum didengar. Dan sejak malam itu, saya terus mendengar. Timur-timur selalu ada dalam benak saya, bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari bangsa. Bagian yang istimewa, yang rumit, yang tidak pernah selesai dipahami. Sejak awal, saya tahu situasinya tidak mudah. Banyak nyawa yang telah melayang, banyak luka yang belum sembuh. Saya tidak ingin melanjutkan pendekatan kekerasan. Saya ingin memberi pilihan, memberi kepercayaan.
pada bulan Januari 1999, saya menulis surat kepada Sekjen PBB dan pemerintah Australia. Saya menawarkan opsi otonomi luas dalam bingkai Indonesia atau memisahkan diri secara damai. Banyak yang marah, banyak yang terkejut. Mengapa saya berani membuka kemungkinan lepasnya wilayah? Saya menjawab, karena saya percaya pada kebebasan memilih. Dan saya tahu cinta tak bisa dipaksakan. Cinta tanah air pun demikian. Jika Timor Timur tidak lagi percaya pada Indonesia, mengapa kita harus memaksanya tinggal? Saya mengajak para menteri berdiskusi. Saya sampaikan dengan jujur, saya tidak ingin meninggalkan masalah tak terselesaikan. Saya ingin kepastian, dan kepastian hanya bisa dicapai lewat keterbukaan. Saya tahu dunia memperhatikan. Saya tahu ini akan menjadi keputusan besar, dan sekali diambil, tak akan bisa ditarik kembali. Saya membentuk tim persiapan, meminta bantuan PBB. Saya ingin semua proses berjalan dengan adil, aman, tanpa intimidasi. Saya bicara kepada rakyat, kepada media, kepada hati nurani saya sendiri. Banyak yang tidak setuju. Militer khawatir. Beberapa politisi menekan saya. Ini melemahkan Indonesia, ucap mereka. Saya menjawab, bangsa ini tidak akan hancur karena melepaskan satu wilayah, tapi bisa hancur jika terus menolak hak rakyat untuk memilih. Saya tidak bermaksud menjual negara. Saya hanya ingin memberi kejelasan. Ainun mengerti. Ia mendengarkan semua beban saya setiap malam. Ia tahu ini bukan keputusan yang populer, tapi ia tahu ini keputusan yang saya yakini. Saya tidak tidur banyak waktu itu. Setiap malam laporan masuk, analisa politik, respons internasional, situasi lapangan. Saya mempelajari semuanya. Saya tidak ingin gegabah, tapi saya juga tidak ingin ragu. Akhirnya kita sepakat. Agustus 1999, rakyat Timor Timur akan memilih nasib mereka. Hari itu datang. Rakyat datang ke tempat pemungutan suara dengan harapan, dengan ketegangan. Dan hasilnya jelas, mayoritas memilih merdeka. Saya terdiam menerima laporan itu. Bukan sedih, bukan marah, tapi lega. Karena keputusan telah diambil dan kita menghormatinya. Saya langsung umumkan secara resmi bahwa kita menerima hasil itu, bahwa kita tidak akan menghalangi keinginan rakyat Timor Timur. Dunia memuji. Banyak yang tidak percaya
Indonesia bisa bersikap dewasa. Tapi saya tahu itu bukan tentang saya, itu tentang bangsa ini yang mulai belajar atas keadilan. Saya tahu luka tetap ada, sebagian kecewa, sebagian tersinggung. Tapi saya yakin di masa depan mereka akan mengerti bahwa keberanian bukan berarti menggenggam. Kadang justru melepaskan. Saya pikir badai akan reda setelah Timur-Timur. Ternyata itu baru awal dari segalanya. Saya baru menyadari yang paling menantang bukan rakyat, tapi masa lalu. Kekuatan lama belum benar-benar pergi. Mereka hanya diam sesaat, menunggu saya lengah. Beberapa wajah yang lama mulai muncul kembali, datang dengan saran, dengan tekanan, dengan niat yang saya sudah kenal, mengembalikan keadaan seperti dulu. Saya tolak halus. Saya tidak marah, tapi saya juga tidak tunduk. Saya tahu jika saya mengikuti arus itu, saya bukan lagi presiden reformasi. Saya hanya akan menjadi simbol untuk sistem lama. Saya tidak mau itu terjadi. Mereka menyebut saya terlalu lembek, terlalu akademis, terlalu idealis. Saya tahu bagi mereka politik adalah soal kekuasaan, bukan soal prinsip. Tapi saya tidak bisa mengkhianati hati saya. Saya ajak dialog. Saya undang pertemuan terbuka. Tapi mereka lebih memilih permainan di belakang layar. Beberapa mulai memobilisasi opini. Media tertentu tiba-tiba berubah nada. Kritik datang bertubi-tubi, bukan soal kebijakan, tapi soal pribadi, soal asal-usul saya, tentang kedekatan saya dengan Pak Soeharto, soal keluarga saya. Saya diam, tidak balas menyerang, karena saya tahu yang saya lawan bukan individu, tapi sistem. Saya juga merasa beberapa tekanan dari institusi mulai meningkat. Beberapa operasi seolah ingin menunjukkan bahwa negara tak aman, bahwa saya gagal menjaga stabilitas. Saya mempelajari laporan intelijen. Saya dengar saran dari penasihat. Saya tahu ini bentuk tekanan. Saya tetap tenang. Saya terus bekerja. Saya perkuat reformasi. Saya terus dorong kebebasan pers, penguatan sipil, dan transparansi anggaran. Saya tahu semua ini membuat mereka tidak nyaman, karena mereka tidak bisa lagi bergerak dalam bayangan. Karena saya menyalakan lampu di ruang-ruang gelap. Ainun terus menguatkan saya. Tidak semua orang suka perubahan, ucap Ainun. Tapi bukan berarti perubahan itu salah.
Saya menatap matanya. Ainun tahu saya lelah, tapi ia juga tahu saya belum selesai. Saya bukan ingin menang. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya tahu jabatan ini tidak lama, tapi bukan berarti saya harus berhenti setengah jalan. Saya mulai kehilangan dukungan dari sebagian DPR. Mereka mulai menyusun strategi untuk menolak. Saya tahu arah angin berubah, tapi saya tidak ingin berubah. Saya lebih memilih kalah karena jujur daripada menang dengan kompromi yang keliru. Malam itu, saya menulis di buku kecil saya, yang benar tidak selalu menang, tapi yang menang belum tentu benar. Dan saya percaya, selama saya berdiri di jalur yang benar, saya tidak sendiri. Saya tahu tak ada legitimasi tanpa pemilu. Saya bukan presiden pilihan rakyat. Saya hanya melanjutkan amanah di tengah badai. Tapi saya tidak ingin jabatan ini jadi permanen. Saya ingin membuka jalan, bukan untuk saya, tapi untuk demokrasi. Itulah sebabnya saya siapkan pemilu. Saya ajak para menteri, pakar hukum, tokoh sipil. Saya katakan, kita harus buat pemilu paling bebas yang pernah ada. Mereka terdiam sejenak, lalu mulai menyusun regulasi, sistem, anggaran. Saya minta semuanya transparan, diawasi oleh publik, diawasi oleh dunia. Saya tahu ini bukan pemilu biasa. Ini adalah ujian. Apakah Indonesia benar-benar berubah? Saya ajak KPU independen. Saya beri wewenang penuh. Saya tidak ikut campur. Saya juga pastikan tidak ada intimidasi. Rakyat harus bisa memilih tanpa rasa takut. Saya longgarkan aturan partai. Ratusan partai mendaftar. Beragam suara muncul dari desa, kota, hingga pelosok. Saya tidak takut pada perbedaan. Saya hanya takut pada keheningan yang dipaksakan. Hari demi hari, persiapan berjalan. Banyak kendala, teknis, logistik, keamanan. Tapi saya tetap mendorong, karena saya tahu menunda lebih berbahaya. Ainun terus menyemangati saya. Ia tahu ini penting. Ia tahu ini mungkin akan menjadi warisan terbaik saya. Juni 1999, pemilu digelar. Rakyat datang, berbaris di TPS, dengan kertas suara di tangan dan harapan di hati. Saya duduk di ruang kerja, menunggu. Saya tahu hasilnya bisa berarti akhir dari jabatan saya.
Saya tidak khawatir karena saya tidak mengejar kekuasaan. Saya hanya ingin meletakkan dasar. Hasilnya diumumkan. Partai saya, Golkar, tidak menang mutlak. PDIP memimpin, lainnya menyusul. Saya langsung terima hasilnya tanpa syarat. Saya tidak ganggu proses. Saya biarkan parlemen bekerja. Beberapa penasihat menyarankan saya bermain strategi. Mereka bilang, "Pak, kalau ingin lanjut, bisa diatur." Saya menjawab, "Kalau saya harus mengatur untuk bertahan, lebih baik saya mundur. Saya tidak ingin demokrasi yang baru lahir dicederai oleh ambisi pribadi." Saya memberikan pidato di hadapan rakyat, ucapan terima kasih. Saya sampaikan bahwa tugas saya hampir selesai. Reformasi telah berjalan, pemilu telah terlaksana, dan kini saatnya bangsa memilih pemimpin berikutnya. Malam itu, saya menatap langit. Bintang-bintang di atas istana begitu tenang, hening. Saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya telah mencoba, dan demokrasi akhirnya lahir. Pemilu sudah selesai. Rakyat telah bersuara, tapi gema politik belum mereda. Saya tahu pertanyaan besar muncul. Apakah saya akan maju lagi? Beberapa partai mendekati saya. Mereka mengajak bicara dengan kalimat-kalimat manis, dengan janji-janji dukungan. Tapi di balik senyum itu, saya bisa membaca arah pikiran mereka. Mereka ingin saya menjadi simbol, bukan pemimpin. Mereka ingin saya hanya duduk dan diam, dan melayani kepentingan mereka. Saya menolak. Saya tidak mau menjadi boneka. Saya bukan sekedar nama, bukan alat. Saya punya prinsip, punya nurani. Kalau saya maju lagi, harus dengan keyakinan penuh, bukan dengan transaksi. Tapi saya melihat situasi mulai berubah. Fraksi-fraksi mulai bicara dengan keras. Mereka membuka ruang kompromi, asal saya bersedia membagi-bagi kekuasaan. Saya tidak sanggup. Saya tidak ingin menjual kehormatan demi jabatan yang sementara. Mereka bilang saya terlalu keras kepala. Saya hanya tersenyum karena saya tahu mereka takut pada pemimpin yang tidak bisa dikendalikan. Saya kembali ke niat awal. Saya datang untuk reformasi, bukan untuk mempertahankan kekuasaan. Kalau bangsa butuh saya akan hadir. Kalau tidak, saya rela pergi. Saya sampaikan itu dalam rapat-rapat. Beberapa
setuju, tapi banyak yang kecewa karena saya tidak mainkan kartu politik, saya memainkan kejujuran. Sidang umum MPR semakin dekat. Dukungan kepada saya tidak solid. Manuver di balik layar semakin kuat. Mereka mulai mengancam menolak pidato pertanggungjawaban saya. Saya tahu artinya. Kalau pidato saya ditolak, maka peluang saya menjadi kecil. Saya tetap tenang. Saya susun pidato. Saya tulis dengan hati-hati. Saya ceritakan semua yang saya lakukan. Langkah demi langkah, pilihan demi pilihan. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menjelaskan. Saya tahu sebagian sudah menentukan sikap, tak peduli sebaik apapun isi pidato saya. Dan itu bukan masalah, karena saya tidak berbicara untuk kekuasaan. Saya berbicara untuk sejarah. Ainun bertanya malam itu, kalau mereka menolak, apa yang akan kamu lakukan? Saya menjawab, saya akan mundur. Ia terdiam, lalu mengangguk. Ia tahu saya tidak lahir untuk kekuasaan. Saya lahir untuk tugas, dan jika tugas itu sudah selesai, saya tak perlu memaksakan diri. Malam itu saya tidur nyenyak karena saya tahu apapun yang terjadi esok, saya sudah jujur pada diri sendiri. Hari itu datang. Sidang umum MPR 1999. Semua pasang mata tertuju ke sana, ke ruang besar yang pernah sakral, kini menjadi tempat pertarungan pendapat. Saya duduk di kursi presiden, tapi hati saya tak terikat pada jabatan, hanya pada kebenaran. Saya tahu ini bukan sekedar pidato. Ini adalah pengadilan politik. Dan saya sudah siap. Saya buka naskah yang telah saya tulis dengan hati-hati. Setiap kalimat saya pikirkan dengan jujur, tanpa dramatisasi, tanpa pembelaan diri yang berlebihan. Saya sampaikan apa yang telah saya lakukan. Reformasi birokrasi, kebebasan pers, otonomi daerah, pemilu demokratis, dan Timur Timur. Saya sampaikan semuanya. Saya tidak menutupi kelemahan. Saya akui apa yang belum berhasil. Saya tidak bermain aman. Saya ingin, jika ini yang terakhir, maka ini akhir yang jujur. Suasana ruangan tegang. Sebagian menunduk, sebagian mencatat, sebagian sudah memutuskan sejak awal. Saya tahu sebagian besar fraksi akan menolak. Sudah ada desas-desus itu dari jauh-jauh hari. Tapi saya tetap berdiri dengan tenang. Saya
tidak bicara untuk menang. Saya bicara untuk sejarah, untuk bangsa, untuk anak cucu kita kelak. Saya tutup pidato. Saya kembali ke kursi saya. Hening sesaat. Lalu muncul suara yang riuh. Tapi bukan tepuk tangan. Itu suara penolakan. Mereka menolak laporan saya. Mereka tidak beri kesempatan untuk saya lanjut. Saya tersenyum kecil. Dalam hati saya berkata, inilah jalan yang harus saya terima. Saya tidak marah, tidak kecewa. Saya merasa lega karena saya telah berkata jujur. Malamnya saya berkumpul bersama keluarga. Saya katakan pada Ainun, saya tidak akan maju lagi. Ia hanya menatap saya. Tapi dalam diamnya, saya tahu ia mengerti dan mendukung. Esok paginya, saya umumkan secara resmi bahwa saya tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Suasana hening. Wartawan terdiam sejenak, lalu menulis dengan cepat. Saya tinggalkan jabatan itu tanpa dendam, tanpa luka, karena saya percaya kadang keputusan terbaik adalah mengundurkan diri dengan kepala yang tegak. Saya tidak ingin kekuasaan tanpa kepercayaan. Saya tidak ingin jabatan yang hanya formalitas. Saya ingin bangsa ini berdiri di atas kejujuran, bukan tipu daya. Saya serahkan estafet dengan tenang. Saya tahu sebagian tidak menghargai keputusan saya. Sebagian menyebut saya gagal. Tapi saya tidak mengukur keberhasilan dari jabatan. Saya mengukurnya dari niat. Dan niat saya sejak awal hanya satu: menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Saya yakin dalam hati banyak orang, mereka tahu saya telah mencoba. Hari itu, saya kembali menjadi rakyat biasa, tanpa pengawal istana, tanpa mobil dinas, tanpa ruang rapat yang penuh protokol. Saya pulang bersama Ainun dengan langkah yang ringan, namun hati tetap penuh. Saya tidak merasa kalah. Saya merasa bebas, lepas jabatan itu. Bukan karena dipaksa, tapi karena saya tahu batas. Saya sudah memberikan apa yang bisa saya berikan. Bangsa ini tidak runtuh. Demokrasi telah lahir. Reformasi telah berjalan. Saya tahu banyak yang kecewa, banyak pula yang lega. Tapi saya tidak menyimpan sesal. Bahkan saat saya tinggalkan istana, saya tersenyum. Saya lihat ke cermin pagi itu. Saya menemukan diri saya, bukan sebagai presiden, bukan simbol,
Hanya Habibie, seorang suami, seorang ayah, rakyat Indonesia. Saya kembali ke rumah, suasana biasa, tak ada upacara, tak ada pesta. Dan itu cukup. Saya tidak ingin dikenang sebagai pemimpin besar. Saya ingin dikenang sebagai orang yang tulus. Hari-hari pertama pasca lengser, saya lebih banyak diam. Saya menulis, membaca, saya berbicara dengan Ainun. Ainun bertanya, "Masihkah kau merasa dibutuhkan?" Saya menjawab, bukan soal dibutuhkan atau tidak, tapi soal apa yang bisa saya lakukan selanjutnya. Saya tahu masa saya memimpin sudah lewat, tapi masa saya mencintai bangsa ini belum usai. Saya tetap bicara, tetap menulis, tetap memberi gagasan, tapi dari luar kekuasaan. Saya tidak ingin kembali ke politik praktis. Saya ingin memberi dari bidang yang saya kenal, ilmu, teknologi, dan pendidikan. Beberapa kawan lama datang. Mereka mengajak saya bicara politik. Saya menolak dengan halus. Sudah cukup. Saya ingin menyemai, bukan berebut. Rakyat pun bereaksi. Sebagian menulis surat, sebagian mengirim doa. Saya membaca semuanya. Saya simpan sebagian, karena saya tahu yang datang dari hati pantas dikenang. Saya tidak pernah menyesal. Kalau saya diminta mengulang dari awal, saya akan tetap terima tugas itu, meski saya tahu akhirnya seperti apa. Karena hidup bukan soal berapa lama kita memimpin, tapi tentang apa yang kita tinggalkan. Dan saya tahu saya telah meninggalkan ruang bagi demokrasi untuk tumbuh. Itu cukup bagi saya. Setelah tak lagi menjadi presiden, saya memilih jalan yang sunyi, bukan untuk menyepi, tapi untuk membangun dari balik layar. Saya mendirikan The Habibie Center. Saya ingin tempat ini menjadi rumah gagasan, bukan kekuasaan. Tempat berkumpulnya ilmuwan, pemikir, aktivis, dan generasi muda. Tempat berpikir tentang masa depan Indonesia. Saya selalu percaya masa depan bangsa ditentukan bukan oleh politisi saja, tapi oleh mereka yang belajar, meneliti, dan mencipta. Saya kembali ke dunia ilmu, berkunjung ke kampus-kampus, berbicara di forum-forum internasional. Saya angkat nama Indonesia bukan sebagai mantan presiden, tapi sebagai insinyur. Saya ingin anak-anak muda tahu bahwa ilmu pengetahuan itu mulia, bahwa menjadi pemikir sama berharganya dengan menjadi pemimpin. Setiap saya bertemu mahasiswa, saya selalu berkata,
Jangan hanya ingin menjadi pemakai teknologi, jadilah pencipta. Saya tahu jalan itu tidak mudah, tapi bangsa besar harus berani bermimpi besar. Saya juga terus berbicara soal demokrasi, bahwa kebebasan harus dijaga, bukan dimanfaatkan. Bahwa kritik itu sehat, tapi fitnah merusak. Saya sering diundang untuk berbicara tentang pengalaman saya memimpin. Saya tidak pernah menyembunyikan kekurangan saya. Saya ceritakan semuanya, termasuk luka, termasuk kegagalan. Karena saya percaya pemimpin bukan hanya dinilai dari pencapaiannya, tapi dari keberaniannya untuk jujur. Ainun tetap jadi pendamping setia saya. Kami sering duduk di taman belakang rumah, bercerita tentang masa lalu, tentang anak-anak, tentang bangsa. Ia adalah matahari dalam hidup saya, penerang yang tak pernah padam. Saat ia sakit, saya merasa dunia ikut sakit. Dan saat ia pergi, sebagian dari jiwa saya ikut pergi. Tapi saya tidak berhenti. Saya tahu selama saya masih bernapas, saya harus terus memberi. Saya menulis buku, dokumentasikan semua pengalaman saya, agar generasi selanjutnya bisa belajar, bukan hanya dari keberhasilan, tapi juga dari kesalahan. Saya bertemu banyak pemimpin muda. Saya beri nasihat jika diminta. Saya tidak ingin mengatur. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kekuasaan itu datang dan pergi, tapi kehormatan datang dari niat yang bersih. Dan malam-malam di usia senja saya banyak merenung. Saya bertanya, apakah saya sudah cukup? Saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tahu satu hal. Saya sudah berusaha untuk mencintai bangsa ini. Semakin saya tua, semakin saya mengerti arti nilai waktu. Bukan waktu dalam hitungan jam, tapi waktu sebagai kesempatan untuk mencintai, untuk memberi, untuk berbuat benar. Saya sering duduk sendiri, membaca kembali catatan saya, termasuk pidato pertama saya sebagai presiden dan pidato terakhir. Saya tidak menyesali apapun, karena semuanya datang dari hati, dari niat yang jujur. Saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya juga tahu saya tidak pernah berniat jahat. Bangsa ini telah memberi saya segalanya: ilmu, peluang, dan kepercayaan. Yang bisa saya berikan kembali hanyalah pengabdian, bukan untuk membalas, tapi karena cinta. Saya sering ditanya, apa yang paling saya syukuri? Saya menjawab, kesempatan
untuk memilih jalan yang sulit, meski tahu hasilnya tidak selalu indah. Karena saya percaya jalan yang mudah jarang membawa pada kebenaran. Saya juga percaya pada generasi muda. Saya titipkan negeri ini pada kalian, bukan dalam bentuk sistem sempurna, tapi dalam semangat untuk selalu memperbaiki, untuk selalu jujur. Jangan takut untuk berbeda, jangan takut untuk gagal. Yang penting, tetap jujur pada niat. Indonesia tidak membutuhkan pahlawan baru. Ia hanya butuh warganya yang setia pada nilai, pada kebenaran. Saya percaya masa depan bangsa ini cerah, asal ia terus belajar. Ia tak lupa dari mana ia berasal. Dan saya percaya dari lorong-lorong kampus, desa-desa kecil, layar komputer, dan buku-buku sekolah akan lahir pemimpin-pemimpin baru. Bukan karena ingin kekuasaan, tapi karena ingin memberi. Saya hanya satu titik kecil dalam sejarah. Tapi jika titik itu bisa jadi awal kalimat baru, saya bahagia. Perubahan itu mungkin, kebaikan itu tidak sia-sia, dan dalam sunyi Tuhan selalu menyimak.